Bai Chuan, jangan lihat kamu dulu jaya-jaya. Setelah keluar, istri dan anak, belum tahu ikut siapa nama belakangnya. Bang Chen jangan ngawur. Tapi jalan di luar, lebih susah daripada di dalam. Udah datang? Weh. Papa Mama. Aku, hari ini bebas dari penjara. Sampah apa? Buang aja. Aduh, kok nggak bilang sih? Biar kita jemput kamu, cepat masuk, kedinginan kan? Mama Liu, tambahin alat makan. Siapa yang suruh kamu duduk? Rumah ini aku yang beli. Meja kursi ini, aku yang siapin. Aku duduk sebentar aja mesti izin siapa? Kamu bilang apa? Aku bilang. Setiap batang kayu itu, semua pakai uang Lu Bai Chuan. Aku duduk di kursi sendiri. Ada masalah? Ambil uangnya, pergi. Jangan mempermalukan di sini. Bikin enek. Bai Chuan, dulu kamu sering bilang kan? Orang itu berharga kalau tahu diri. Coba lihat baik-baik rumah ini, bagian mana yang masih ada hubungan sama kamu? Bagian mana yang ada hubungan sama aku? Chow Kai, 3 perusahaan fiktif ini, ada hubungan apa sama kamu? Bang, aku nggak bersalah. Aku dan kakak ipar juga ditipu sama orang tengah. Bai Chuan, investor udah lapor polisi sudah dalam perjalanan. Kalian diam-diam ngapain di belakangku? Bai Chuan, tolong selamatkan aku. Ini kejahatan. Siapa yang lakuin? Dia yang tanggung. Lu Bai Chuan, aku hamil. Anakmu, kamu nggak boleh tinggalin aku kalau kamu nggak tolong aku. Sekarang juga aku bawa dia mati. Kamu gila. Kamu bilang gimana caranya? Kamu yang jadi penanggung jawab hukum, kamu tanggung paling 3-5 tahun. Kalau aku dan Zhao Kai masuk penjara, minimal 10 tahun, apa hidupku udah selesai begini? Buka, pin, polisi. Kak, nggak ada waktu lagi. Bilang aja semua ini suruhan lo. Mbak, anak-anak pasti aku jagain baik. Bai Chuan, demi anak, aku mohon lo. Polisi, jangan bergerak. Pak polisi, proyek ini, dia yang tanggung jawab. Semua urusan dia yang mutus. Lu Bai Chuan, ikut kak. Lo gila. Rumah ini aku yang beli. Baju yang kalian pakai, bedak di muka kalian, setiap suap nasi yang kalian makan, semua hasil kerja keras aku. Lu Bai Tuan, lo bilang, mana yang ada hubungannya sama aku? Lo bilang sama aku, bang, tenang dong. Tenang, aku udah tenang 5 tahun. Lu Bai Chuan, lo pikir lo masih jadi direktur lu. Sekarang lo nggak ada apa-apanya. Lo cuma narapidana, seorang pecundang yang udah di penjara 5 tahun. Di dalam, aku bertahan 5 tahun penuh. Itu karena perbuatan lo sendiri. Apa yang aku dapetin? Perusahaan jadi milik Zhao Kai. Rumah jadi milik kalian? Aku cuma kepikiran. Anak. Lu Bai Chuan, lo bener-bener polos. Anak itu udah lama kami kirim ke luar negeri. Lagi pula itu bukan anak lo. Lo cuma nipu diri sendiri. Sekali aja lo jadi ayah namanya aja. Bagus. Bagus banget. Aku ganti lo di penjara 5 tahun. Yang aku dapat bukan istri, anak, dan rumah hangat. Yang aku dapat malah topi hijau. Dan anak yang gak ada hubungan sama aku. Sama sekali gak ada hubungan. Bang, omongan lo kayak gini gak asik. Lo panggil aku bang. Waktu lo tidur sama istri aku, pas lo abisin duit aku, ambil jabatan aku. Kenapa nggak mikir aku ini kakak lo? Lu Bai Chuan, lo maunya apa sih? Hari ini, utang ini aku, Lu Bai Chuan, catat, rumah ini, perusahaan ini, semua yang kalian ambil dari aku bakal ambil balik. Pokok kurs bunganya, aku ambil sendiri. Pak Su, proyek pengembangan Northern New City ini, anggarannya nggak kecil ya. Miliar. Perusahaan Qingchuan kalian sanggup? Pali, proyek miliaran. Buat aku Su Wanqing. Gampang banget. Kak Cing, baru dapat info pasti. Pak Lu udah keluar? Dek, jangan cuma tuang minum aja. Temenin Kak Wang minum segelas. Maaf, Pak Wang. Aku... Nggak bisa. Aku ajarin kamu.
Ah, Ini barang apa sih? Nggak mau. Minta tolong. Hei, badan kamu nggak kuat ya? Punya penyakit ginjal masih jual diri. kamu berani jual, aku berani beli. Kumohon. Pawang. Sudah, banyak cewek cantik, kok ngotot sama satu pelayan? Adik lo, punya uang nggak bisa beli kebahagiaan gue. Aku emang suka jelin dia, mau gimana, orang sakit-sakitan. Nggak lama lagi hidupnya. Main-main aja kenapa? Kak, boleh nggak? Kumohon deh, Kak yang baik hati. Aduh, aku suruh kamu lepasin dia. Aduh, Lu Baichuan, kamu gila? Demi cewek lo pukul gue, proyek kita yang 30 juta itu nggak jadi ya? Pergi lu. Aku Lu Baichuan, nggak mau kerja sama dengan sampah manusia yang rendah. Semua denger ya, yang kerja sama dengan sampah kayak gini, nanti jangan cari aku Lu Baichuan lagi. Nggak apa-apa. Makasih. Makasih, Kak. Pulang aja, jangan kerja di tempat kayak gini lagi. Aku masih kurang banyak banget uangnya. Makasih, Kak. Udah nolongin aku hari ini. Nanti aku pasti balas budi. Uang ini, buat berobat. 200.000. Kah, ini kebanyakan, aku nggak bisa. Yang aku lihat bukan uangnya. Itu tekad di matamu yang nggak mau menyerah. Dunia ini emang suka injek orang yang udah nyerah. Kamu bisa bertahan dan bangkit. Itu udah cukup buat aku ambil taruhan ini. Busu, proyek Kota Baru Utara ini. Gimana menurut Ibu? Investasi. Anggarannya aku kasih 2 kali lipat. Busu, ini. Tapi aku punya satu syarat, penandatangan tunggal proyek ini harus Lu Beichuan. Pak Lu, Lu Beichuan. Busu, Pak Lu ini siapa? Acara penandatanganan di Hotel Shengxi 3 hari lagi, nanti ibu akan bertemu dia, semoga kerjasamanya lancar. Buke tua, Pak Lu baru keluar dari penjara. Taruh proyek miliaran ini, kalau gagal, dulu dia nggak mikir panjang, keluarin uang dan jam tangan mahal, waktu ngasih ke aku yang udah mau mati, apa dia mikir itu nggak sepadan? Dia nolongin nyawa aku yang nggak berharga ini tanpa minta imbal. Dia ngasih aku kesempatan buat hidup. Hari ini, aku suwancing taruh seluruh harta aku, buat buka jalan buat dia, apa yang perlu ditakutin? Kasih tahu semuanya, acara penandatanganan 3 hari lagi, bikin dengan standar tertinggi, semua orang undang semuanya datang, aku mau pakai acara ini, buat ngomong langsung ke seluruh dunia. Dia, Lu Beichuan, raja yang kembali. Minjem uang. Jangan bilang. Kamu, mantan narapidana yang baru keluar. Aku takut kamu nggak bisa bayar, Lu Beichuan. Bukannya aku nggak mau bantu kamu, identitas kamu sebagai mantan narapidana, kami nggak berani pakai, nanti kena masalah hukum lagi soal ekonomi. Tempat kami kecil, nggak muat buat orang sebesar kamu. Kamu di dalam sana udah putus sama masyarakat. Mau ngasih kerjaan? Saran baik sih, orang harus tahu diri. Mantan narapidana jangan mimpi dapat kerjaan resmi. Nggak punya catatan kriminal. Pak Lu? Apa benar ini Pak Lu? Kamu? Jo. Beneran Pak Lu, aku kira salah lihat. Pak Lu udah keluar. Sayangnya sekarang tempat ini bukan urusan Pak Lu lagi. Sayang, sekarang ini bukan urusan Pak Lu lagi. Jangan-jangan, datang cari kerjaan ya. Iya, terus kenapa? Jangan bercanda, dulu Pak Lu itu siapa? Duduk di kantor, tanda tangan kontrak gede, naik mobil mewah, kerja jaga pintu kayak gini. Pak Lu sanggup? Lagi pula, kami cari karyawan, syarat pertama tulisannya, nggak punya catatan kriminal. Keadaanku nggak perlu lu bilang. Aku lebih tahu dari siapapun. Sisa makan siang, isi perut dulu. Beberapa tahun nggak ketemu, kamu jadi banyak bicara. Tibao Hua Liu Huaan, dunia sekarang, siapa sih yang nggak ikut arus? Udah pergi aja, mana harga diri kamu yang dulu? Udah jatuh, harus terima. Tapi tulang. Aku sendiri tahu masih keras, itu udah cukup. Kamu tahu apa? Lu Beichuan,
Kamu pikir sekarang kamu masih jadi Luzong yang dulu? Harimau jatuh di dataran rendah, digigit anjing. Naga berenang di air dangkal, dijahili udang. Kamu nggak ngerti prinsip ini? Harimau jatuh di dataran rendah, aku terima. Tapi siapa yang jadi anjing, siapa yang jadi udang? Buka mata kamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Aku, Lu Baichuan, hari ini berdiri di sini. Lagi kesusahan sih, bukan patah tulang. Taco. Dulu, ibuku dirawat di ICU. Pak yang bayarin dulu. Utang budi ini, aku, Zhou Dayong. Ingat seumur hidup, di aku sini, kakak tetap Pak Lu buat aku. Besok pagi jam 6, pakai baju rapi, datang ke sini lapor. Kepala Satpam, posisi ini aku simpen buat kamu. Nunduk nggak bikin malu. Aku jagain semangat itu buat kakak. Sampai kakak bangkit lagi. Makasih, Dajo. Tenang aja, aku datang bukan buat nunduk. Aku datang. Dari sini, bangkit lagi. Tangkap maling. Dia ambil tasku. Tolong cegat dia. Dia curi pakaian dalamku. Terus ambil tasku. Di dalamnya ada barang penting. Satpam, cegat dia cepat. Minggir. Semua pada minggir. Sialan. Yang ngehalang. Aku tusuk mati. Bang Chuan, jangan brutal. Kamu nggak mau hidup lagi? Ini orang bawa pisau. Gila. Telepon polisi. 110. Bang Chuan, kita cuma satpam kecil. Gaji sebulan 2.800. Buat apa bertaruh nyawa? Tunggu polisi datang. Berhenti. Matilah. Ya ampun, Mas. Kamu nggak apa-apa? Luka kecil. Nggak masalah. Makasih banget. Kalau bukan kamu, hari ini bisa kejadian besar banget. Sama-sama. Aku Suman, kerja di kantor promosi investasi daerah. Lusa sore, ada acara kerjasama antara daerah kita sama King Chuan Group. Penandatanganan kerjasama besar, di lokasi perlu satpam yang terpercaya. Aku lihat Mas jago bela diri dan bisa diandalkan, mau ngundang Mas ke sana, bayarannya 2.000 per hari, kamu lihat. Acara penandatanganan kontrak. Grup Qing Chuan. Iya, grup King Chuan kamu nggak tahu. Perusahaan unggulan di kota kita, ketua dewan direksi grup mereka, itu orang legendaris. Ratu bisnis, Su Wanqing. Nih, lihat. Ini dia. Itu dia. Kamu kenal Bu Su? Kamu pasti ngerti. Ikut acara perusahaannya, itu kesempatan langka. Biar dia lihat aku kayak gini. Acara kayak gini. Aku nggak mau, oke. Pak Su, nggak masalah. Lusa sore di Hotel Shengxi, kan? Dia datang tepat waktu. Taco. Bang Chuan, kamu bodoh ya? Ini kesempatan bagus banget. Kamu kan pengen bangkit lagi. Acara penandatanganan ini, bos-bos terkenal di seluruh kota. Semua akan datang. Ini tuh tangga buat kamu, Bang Chuan. Di dunia ini, nggak semuanya orang brengsek yang nggak tahu terima kasih. Ada juga orang yang balas budi. Yang ngasih kamu tangga. Tangga ini harus kamu ambil. Cepat Bang Lu, minta tolong jam tangan ini punya Bu Su, mau dikasih ke direktur utama yang baru. Di dunia cuma ada sepasang. Menurut deskripsi Bu Su, postur tubuh kamu mirip sama direktur utama baru. Tolong coba pakai sebentar. Lihat apa kaitan talinya pas atau enggak. Iya, pas. Mbak Su, di garasi ada masalah. Apa? Di saat penting begini, aku ke sana sekarang. Bang Lu, kamu jangan gerak dulu. Tunggu aku balik. Jamnya jaga baik-baik. Aku balik sebentar. Jamnya jangan dilepas dulu. Ini kayak jam tangan aku yang dulu. Wah, siapa nih? Kak Bai Chuan. Beneran kamu, itu yang edisi terbatas global. Beneran? Lu Baichuan? Lu, satpam, pakai jam ratusan juta? Kamu baru keluar. Lagi susah duit. Aku tahu, tapi nggak boleh nyuri dong. Lagi pula jam yang mau dikasih Pak Su ke orang. Kamu ini mau bikin diri kamu celaka? Udah akting? Jam ini bukan aku yang nyuri. Bu Su yang suruh aku coba pakai. Dia sebentar lagi balik. Bang, omongan sendiri lo percaya? Bu Su, suruh satpam coba jam ratusan juta. Kalau mau ngarang, bikin yang masuk akal dong. Iya tuh. Jaga di sini. Nyuri kesempatan. Ling Weiwei, kamu iri sama jam ini. Aku ngerti. Tapi mulut kamu ini, 5 tahun masih aja nggak benar. Ini bukan dulu. Yang dulu pukul pakai botol air, sekarang jadi satpam. Nggak, jadi mal. Lu Pai Chuan, kamu jadi begini. Pak Wang, jangan gitu Kak Beicuan. Kak Beicuan mungkin lagi linglung sebentar. Menurutku anjing nggak bisa berubah kebiasaan maktai. Keluar penjara. Sifat malingnya nggak hilang, Pak Wang.
Bekas luka di kepala udah sembuh. Pukulanku dulu, kayaknya masih nggak bikin kamu kapok. Kalau belum kapok, minggir aja. Jangan halangi jalan. Lu Beichuan, kamu sapam, sombong amat sih. Jam ini, pasti kamu yang nyuri. Udah, jangan ngeyel. Sekarang serahin jamnya. Aku bilangin ke Busu, bilang kamu lagi linglung sebentar. Setidaknya kita pernah bersaudara, aku nggak tega lihat kamu masuk penjara lagi. Setidaknya kita pernah bersaudara, meskipun kamu ambil jalan salah, tapi aku selalu anggap kamu kakak. Kamu kayak gini bikin aku sakit hati. Zhao Kai, kamu bilang aku cuma khilaf sebentar, ambil jalan yang salah. Kamu kira kamu siapa sih? Cuma beberapa kata langsung nuduh aku bersalah. Semua omongan udah kamu yang pegang. Semua tuduhan udah kamu lempar ke aku. Bang, aku ini demi kebaikanmu. Kamu gak mau terima. Jangan sampai salah sangka sama aku. Demi kebaikanku. Terus kamu bilang sama aku dong. Kalau aku yang curi jam tangan, kenapa nggak aku sembunyiin dan kabur? Malahan aku pakai jam itu, berdiri di depan banyak orang. Nunggu kalian tangkap aku, Zhao Kai. Kalau IQ aku serendah itu, dulu aku bisa bikin kamu kaya. Jangan banyak berdalih. Kamu bilang sama aku dong. Kamu di sini ngapain? Itu namanya pencurian sama penjaga sendiri apa? Aku di sini karena manajer Su nyuruh aku bantu coba pakai jamnya. Dia sebentar lagi balik. Kalau kamu nggak percaya, lapor polisi aja. Biar polisi yang periksa. Udah ketahuan. Kalau jam itu bukan aku yang curi. Lin Weiwei, kamu tuduh aku di depan umum. Gimana? Aku? Bang, kami nggak lapor polisi itu buat jaga muka kamu. Kamu kayak gini nggak tahu diri. Bikin Weiwei sakit hati. Jaga muka aku. Chow Kai, 5 tahun lalu, ini caramu jaga muka aku? Pada akhirnya, aku masuk bui. Kamu tidur sama istriku, ambil alih perusahaanku. Muka begini. Nggak perlu juga. Bang Chuan, jangan nggak tahu diri. Jam ini kan ada di tanganmu. Kamu masih mau ngelak. Manajer, Su. Dia mana? Kamu suruh dia keluar dong. Dia sebentar lagi balik. Bohong aja. Terus aja bohong. Seorang mantan narapidana yang baru keluar penjara, kantongnya lebih kosong dari muka. Tiba-tiba pakai jam tangan jutaan rupiah. Kalau bukan curian, apalagi? Lin Weiwei, kamu tuh cuma mantan narapidana. Masih ingat nggak? Dulu kamu merengek-rengek minta aku jadi kambing hitam. Pakai perut yang lagi hamil buat maksa aku. Masih ingat nggak aku masuk penjara? Itu buat siapa? Kah, kamu bikin nggak enak aja. Masalah dulu, polisi aja udah vonis kamu bersalah. Sekarang kamu ungkit masa lalu buat apa? Ungkit masa lalu? Chow Kai. Tadi aja kamu mulut manis bilang saudara. Katanya demi kebaikan aku. Sekarang nggak boleh aku ungkit masa lalu lagi. Jangan banyak omong. Buat apa repot-repot ngomong sama mantan narapidana? Lu Beichuan, jam itu jelas kamu curi. Aku lihat sendiri. Kamu lihat sendiri? Kamu lihat aku ambil dari mana? Kapan? Coba bilang dong. Aku cuma lihat kamu pakai di tangan. Itu artinya curian. Oh, lihat aku pakai di tangan. Langsung bilang curian. Kalau aku pegang duit, apa kamu bakal bilang aku rampok bang? Logika kamu. Sama kayak dulu di klub malam, ngerjain cewek yang udah sekarat, nggak masuk akal banget kamu. Jamnya ada di sini. Kalau kalian nggak percaya, lapor polisi, biar polisi yang selidiki, sampai jelas kalau jam itu benar aku curi. Aku terima. Kalau bukan, kalian bertiga, minta maaf sambil berlutut di depan umum. Mimpi aja, ya udah lapor polisi. Jangan banyak bacot. Lapor aja. Kamu pikir kita takut sama kamu? Mana berani? Aku yang lapor. Paling, Mungkin tunggu dulu aja. Takut apa sih? Dia emang nyuri. ya lapor aja. Aku tunggu. Kak, udah. Kita nggak bakal lapor polisi. Itu karena aku masih hormatin kamu. Kamu kayak gini, bikin sakit hati banget. Semua pada lihat kan? Mereka bertiga. Terus-terusan bilang aku nyuri jam. Bilang mau lapor polisi. Sekarang suruh mereka lapor beneran. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka tahu. Jam ini bukan aku yang nyuri. Mereka cuma mau hina aku di depan umum. Biar aku nggak bisa bangkit lagi seumur hidup. Kamu. Lim Weiwei, kamu bilang aku nyuri jam. Ya bilang dong, jam ini model apa? Apa ciri-ciri idealnya? Kamu bisa bilang nggak? Aku. Kamu seumur hidup cuma kenal harga. Nggak kenal jam. Kamu bahkan bentuk jam ini kayak apa? Aja nggak bisa jelasin. Berani-beraninya nuduh aku nyuri. Lin Weiwei, kamu bodoh apa jahat? Manajer Su di mana? Kayaknya kamu cuma ngarang aja. Pak Wang, kamu buru-buru banget. Takut manajer Su datang, ngebongkar kebohongan kalian. Oke Lu Beichuan, kamu keras kepala ya. Kita tunggu aja manajer Su datang. Lihat dia bakal bilang apa. Kok manajer Su belum datang? Pasti dia ngarang. Mana ada manajer Su? Ada apa?
Mana Gersu, kebetulan banget. Satpam ini nyuri jam ketua direksi. Nyuri jam? Iya, kita lihat langsung yang dia pakai di tangan itu. Jam ini aku suruh dia pakai. Apa? Ketua direksi baru bentuk badan mirip dia. Aku minta dia bantu nyoba, buat lihat ukuran gespernya. Dengar kan? Kalau gitu, kenapa tadi nggak bilang jelas? Aku udah bilang. Kalian percaya nggak? Kalian cuma percaya apa yang kalian mau percaya. Orang yang pernah dipenjara. Pasti maling, pasti boleh diinjak-injak sama kalian. Pak Zhao, Pak Ling, Pak Wang, kalian bertiga, di depan umum nuduh karyawan grup Shengxi aku, mau dibahas gimana? Mana Gersu, salah paham. Semua salah paham. Hati-hati. Masih kebiasaan nuduh-nuduh. Chow Kai, 5 tahun lalu, kamu nuduh aku sekali. Hari ini mau ulang lagi. Kamu ingat? Udah nggak mungkin lagi. Biarpun jam itu bukan curian, dia cuma satpam jelek berdiri di sini. Apa yang bisa disombongin? Aku sombong? Lin Weiwei, aku berdiri di sini. Uang yang aku hasilkan bersih. Kalian berdiri di sini pakai emas permata. Uang siapa yang kalian pakai? Hah? Ada apa? Selamat datang, Direktur Utama Baru Grup, sekaligus pemegang saham terbesar, Tuan Lu Beichuan. Pak Su, di ruang pesta lantai atas, semua orang ada. Kosongin tempat. Palsu, kepala mana Hirsu? Cepet cek, sistemnya kena hack ya. Lu Beichuan dulu pernah belajar teknik hacker. Pasti dia yang mainin. Lu Beichuan, kamu bener-bener nggak kapok. Sampai layar grup aja berani utak-atik. Ini, Aku juga nggak tahu. Semua dengar kan? Kepala manajer Su aja nggak tahu. Itu artinya apa? Artinya ini bener-bener buat ulah Lu Beichuan. Dia baru aja bebas dari penjara, nggak punya uang sepeser. Cuma bisa jadi satpam jaga pintu yang ganteng. Masa sih? Jadi direktur utama baru Jojo. Ini bener-bener lelucon gede. Iya, keterlaluan banget. Lu Beichuan, kamu demi gaya mau cuci bersih reputasi. Bener-bener segala cara dipakai. Sampai berani retas sistem internal grup. Ini nambah kejahatan. Lu Baichuan, aku emang remehin kamu, demi balas dendam sama aku. Demi naik jabatan, kamu pakai cara kotor kayak gini, pura-pura jadi direktur grup Jujo. Lo tahu kalau palsuin identitas kayak gini, itu kejahatan apa? Lo kecanduan dibui. Mau sisa hidupmu di dalam? Pasu, kenapa masih ragu? Cepet lapor polisi. Orang ini udah gila. Dulu dia bisa masuk penjara karena kejahatan bisnis. Sekarang dia pasti tambah parah dengan penipuan dan pengerusakan. Nggak boleh dibiarin tumor masyarakat kayak gini, beraninya. Gimana kalau beneran? Semua bos, jangan sampai kena tipu sama dia. Lihat tuh dia. Lihat baju satpam ini. Lihat penampilannya yang miskin, mana ada yang mirip direktur. Lu Beichuan, coba ngomong sendiri. Kalau lepas baju satpam yang lo pakai masuk ini, lo nggak ada apa-apanya. Masa direktur, lo bahkan nggak pantas jadi tukang semir sepatu direktur grup Jiujo. Nggak layak. Bener tuh, Lu Baichuan, berhenti akting. Kamu sendiri nggak jijik. Kita semua jijik lihat lo. Cepat ngaku salah, kembalikan jam tangannya, mungkin hukumannya bisa lebih ringan. Gongxi. Siapa bilang dia itu palsu? Lo siapa? Di sini lo nggak berhak ngomong. Tamparan ini karena lo lupa budi berhati binatang. Tamparan ini karena lo buta mata, mata lo kayak anjing, lihat orang rendah. Kak Chuan, maaf. Aku datang telat. Wan Qing. Bangun. Yang harus minta maaf. Bukan pernah kamu. Pak Su, apa bapak nggak ditipu sama dia? Dia Lu Beichuan itu cuma mantan Lin Weiwei, 5 tahun lalu kamu berlutut, pas minta dia jadi kambing hitam, mulutmu juga sekaku itu, Wang Yucai. Pak Su, Salah paham. Aku. salah paham. Kamu buka mata, lihat baik-baik aku siapa? 7 tahun lalu, di klub malam. Oh kak,
7 tahun lalu di klub malam, kamu buka baju. Seorang pelayan yang sakit ginjal stadium akhir. Itu lu bilang salah paham. Kakak lu demi selamatin aku. Pecahin kepala kamu. Hilang orderan. Kamu bilang mau boikot dia. Itu juga lu bilang salah paham. Dengeri, mulai sekarang, grup Kincuan dan semua perusahaan terkait, putusin selamanya semua kerjasama. Sama Wang Yuchai, siapa aja yang masih terlibat sama dia, itu berarti musuh aku, Su Wanqing. Pak Su, aku salah. Dulu aku bukan manusia. Minta tolong, kasih aku jalan hidup dong. Pak Su. Semua gara-gara dia. Aku dibodohi sama dia. Satpam, seret sampai nih keluar. Lepasin! Lepasin aku! Kak Bai Chuan, lihat, orang kecil macam Wewe udah beresin semua. Kalian kan mantan suami istri. Lagi pula ada Xiao Yu. Aku dan Wewe kedepannya pasti bakal ganti rugi. Perusahaan, rumah, semuanya. Aku, jangan sebut Xiao Yu di depanku. Semuanya, tenang dulu. Hari ini aku minta kalian datang, karena aku mau ngumumin 2 hal. Pertama, aku, Su Wanqing dan Kincuan bisa seperti sekarang. Semua berkat Bang Lu Beichuan, utang nyawa 5 tahun lalu. Kalau nggak ada dia, nggak bakal ada aku yang sekarang. Lu Beichuan apa? Itu satpam yang... Mulai hari ini, semua saham Qingchuan atas namaku. Aku alihkan gratis ke Bang Lu Beichuan. Aku mundur dari jabatan direktur utama. Dia yang gantiin sepenuhnya. Bang Lu Beichuan adalah satu-satunya penguasa Qingchuan Group. Soksu, Bang Lu Beichuan baru keluar dari penjara. Lingkungan pergaulannya rumit. Statusnya sensitif, kalau dia jadi direktur utama, pasti bakal bikin pasar saham Qingchuan makin goncang. Dia emang pernah nyelamatin lo, tapi balas budi nggak bisa pakai. Seluruh grup jadi bahan candaan. Iya, Soksu, Wewe bicara belak-belakan, tapi logikanya bener juga. Lu berdua ngajarin aku gimana caranya kerja. Enggak, aku demi grup. Grup ini punyaku. Aku mau kasih ke siapa aja suka-suka aku. Kalau soal kalian, ini istri selingkuh yang fitnah suaminya sendiri. Kawak bengkek yang numpang hidup sama cewek. Kalian berdua laki bini sialan. Berani-beraninya bikin onar di sini. Nya, jangan kotori lantai sini. Orang! Lemparkan mereka keluar. Su Wanqing, lu jangan sampai kegila-gilaan sama cowok ini, nanti lu bakal nyesel. Lu Beichuan, lu jangan sombong dulu. Wewe, udah jangan ngomong, cepat pergi. Peng Chuan, semua dokumen hukum udah siap. Lu tanda tangan. Besok bisa langsung ngadain konferensi pers. Wanqing, aku nggak bisa terima. Kenapa? Ini utang aku ke kamu. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah... Utang nggak bisa dihitung kayak gini. Kamu nggak punya utang ke aku, 200.000 sama jam tangan itu. Itu aku kasih dengan sukarela. Ini bukan utang, ini adalah... Pertama, aku punya catatan kriminal. Aku mantan narapidana yang baru keluar penjara. Label ini kayak duri yang selalu menusuk. Grup Qingtuan lagi naik daun, direktur utamanya mantan narapidana. Bakal jadi sasaran serangan yang sempurna, harga saham, rep kena dampak. Aku nggak boleh jadi beban buat kamu. Semua ini bisa aku atas. Aku bisa. Kedua, dan yang paling penting, yang Lu Beichuan ini mau, bukan pemberian sama sekali. Lin Weiwei dan Zhao Kai, yang ambil barang-barang aku. Aku mau pakai kemampuan aku sendiri, ambil kembali satu persatu dengan tangan sendiri, yang dikasih orang lain, nggak bakal bisa direbut siapapun. Terus kamu butuh aku ngapain? Aku nggak bisa lihat kamu Kamu udah ngelakuin banyak hal. Nggak cukup. Jauh dari cukup, Kak Beichuan. Aku nggak bisa cuma... Wanqing, aku bukan orang yang nggak ngerti terima kasih. Tapi tolong hormati pilihan aku. Kalau kamu beneran mau balas budi, ya kembalikan 200.000 yang dulu. Kembalikan ke aku. Udah balikin, selesai urusan. Kalau soal grup Qing, bukan rampasan perang Lu Beichuan. Uang. Besok aku transfer ke rekening kamu. Tapi Kak Beichuan, pintu Qingchuan selalu terbuka buat kamu. Posisi juga selalu aku simpan buat kamu. Gawat. Dia sekarang jadi direktur utama Qingchuan. Pasti bakal balas dendam ke kita. Wei, cepet pikirin cara dong. Diem, biarin aku tenang dulu. Boleh. Udah dapat info? Kabar pastinya. Lu Beichuan, dia nggak mau ambil saham yang dikasih Pak Su, dan jabatan direktur utama, dia cuma minta balik 200.000 yang dulu dia minjemin ke Pak Su. Apa? Cuma minta 200.000? Dia gila ya? Ah, Lu Beichuan, kamu masih sok suci aja. Udah dikasih muka, nggak mau 200.000. Di kota ini, 100.000 aja nggak bisa beli toilet. Aku pengen lihat. Dia bawa cuma 200.000, bisa bikin apa? Dia pikir pasar masih kayak 5 tahun lalu, dengan otaknya itu, bisa dapat untung tanpa modal. Mimpi. Tapi di belakangnya ada Su Wanqing. Su Wanqing walaupun mau balas budi, juga nggak mungkin tanpa batas. Ngasih uang beneran untuk nutup lubang yang nggak ada dasarnya. Selama Lu Beichuan sendiri nggak bisa berdiri, perasaan lama Su Wanqing itu, cepat atau lambat bakal habis. Sampaikan ke bawah. Buat aku, awasi terus Lu Beichuan. Kakak-kakak, Beichuan udah keluar. Bagus dong. Bang Chuan hebat. Di Jalan Lama Selatan, kota dia sewa satu ruko.
Namanya Beichuan Property. Diam semuanya. Dulu di dalam siapa yang jaga kita, siapa yang ajar kita baca tulis, biar kita pas keluar jadi orang bener, kita semua harus ingat. Jangan lupa, nggak lupa. Sekarang Bang Chuan lagi susah. Pasangan itu ngawasin dia. Pasti mau bikin masalah. Kita harus bantuin. Rumah gusuran di kampungku yang satu itu. Kuncinya besok aku anter. Iya tuh, rumah lama sepupumu. Ahwa, rumah relokasi pamanmu yang kosong. Kita kumpulin. Rumah-rumah ini jelek nggak? Lokasinya terpencil nggak? Semua kita keluarin. Serahin sepenuhnya ke Bang Chuan untuk diurus. Betul? API pertama ini. Kita kasih tambahan kayu bakar yang banyak. Tempatnya Beichuan. Kita harus dukung biar ramai. Ayo, demi Bang Chuan, bangkit lagi. Minum satu. Bos lu, mau jadi direktur utama, kamu nggak mau. Duduk di kandang anjing cari sengsara. Keluar. Bang Beichuan, jangan marah. Selamat buka usaha ya. Aku sama Weiwei sengaja datang buat ngucapin selamat. Cui Huyuan ini, proyek perusahaan kami, Kak Beichuan. Lu mantan penanggung jawab yang pernah dipenjara. Mana pantas jualan di sini. Ini namanya nyuri dong. Apa? Ini namanya pelanggaran hak. Suruh semuanya dibongkar sekarang juga. Kalau enggak, lu bakal masuk penjara lagi. Lu Beichuan, proyek perumahan Kak. Lu aja nggak pantas sentuh. Sobek aja ini. Toko bobrok lu mau hidup dari apa? Andelin duit 20 juta itu buat mimpi. Lin Weiwei, udah, jangan ngomong. Kak Chuan baru keluar dari penjara, juga nggak gampang Kak Chuan. Tutup aja toko lu. Temenku punya restoran, butuh tukang cuci piring di dapur. Kerjaan emang capek, tapi dapat makan, lebih baik daripada usaha lu ini. Kici Pirate. Iya juga sih. Dua tangan lu sekarang emang cuma pantas buat kerjaan itu. Lu Beichuan, jangan maksa diri. Duit segitu aja nggak cukup buat hidup sendiri. Malah mau buka perusahaan. Bikin orang ketawa. Ini namanya modal dengkul. Cepat atau lambat bakal ambruk. Masih dipungut bisa jadi makan. Aku bilang, mending tutup sendiri, keluar dari bisnis properti. Denger nggak? Nggak punya rumah, lu jadi maklar apa? Iya tuh. Kak, udahlah. Toko lu nggak bakal jalan. Wah, gimana? Nggak terima, mau kayak 5 tahun lalu lagi. Ling Weiwei, aku saranin. Jangan keterlaluan. Jalan keluar. Yang paling bikin aku sebel tuh cara lu yang udah jatuh ke got, masih sok-sokan tinggi. Lihat baik-baik. Lu sekarang ada di posisi apa? Aku bilang sekali lagi. Yang terakhir. Keluar. Wah, Kak, kagetin aku aja. Kenapa sih marah banget? Weiwei, lihat tuh. Keburu emosi. Lu Beichuan, kamu pikir sekarang kamu masih jadi orang yang bos lu yang berkata, Aku ini apa? Bukan urusan kamu buat nentuin aku. kalau gitu, aku tanya kamu, 5 tahun ini kamu di dalam, siapa yang ngurusin keluarga ini, siapa yang ngejalanin perusahaan, aku sama kayak Weiwei, jangan bertengkar sama Kak. Kak, Weiwei selama ini cukup capek. Dia ngomong gini demi kebaikan kamu. Bisnis itu butuh relasi dan sumber daya. Sekarang kamu punya apa? Aku punya apa? Nggak perlu lapor ke kalian. Nggak perlu, aku bilang sama kamu, Lu Beichuan. Cuma dengan data Cui Huyuan yang kamu bawa tadi, aku bisa lapor kamu karena langgar rahasia bisnis, biar kamu masuk lagi beberapa tahun. Nanti, aku lihat kamu masih bisa ngotot apa enggak. Weiwei, jangan gitu Kak, baru keluar dari dalam. Nggak ngerti kondisi pasar Kak. Dengerin saran dari saudara, bisnis ini dalam banget airnya. Lihat toko kamu ini, selain meja-meja jelek ini, apalagi, bahkan buku properti yang layak aja udah disobek. Lihat. Toko ini kayaknya mau bangkrut. Dengar nggak, modal kecil kamu itu habis bayar sewa, listrik, air, sisa berapa? Aku bilang sama kamu, toko kamu ini nggak bakal tahan sebulan. Melotot aja, aku salah ngomong. Bahkan nggak punya rumah. Dengan apa kamu jalanin bisnis? Siapa yang ngomong kotor di situ, bilang Beichuan kita nggak punya rumah. Anjing dari mana? Di sini menggonggong sembarangan. Tajuang, kalian. Buka mata anjing kamu, lihat. Sertifikat rumah. Dan ini, semuanya milik kita, para saudara. Rumah atas nama, kuasa penuh, dikasih ke Beichuan. Cuma segini. Rumah tua dan reo. Sisa dari relokasi. Lu Beichuan. Lu makin tua makin gak bener aja. Dulu pegang proyek apartemen miliaran. Sekarang ambil sampah kayak gini. Dasar kelas paling bawah, sampah masyarakat. Weh, jangan gitu juga ngomongnya. Kak Chuan, lo main di pasar rendah kayak gini. Emang, agak jatuh harga sih. Ling Wei, lo itu apa-apaan? Lupa 10 tahun lalu, sampai nggak bisa makan? Siapa yang ngasih lo makan dan pakaian? Siapa yang bawa lo masuk perusahaan? Segala yang lo punya sekarang, itu semua dari gue. Lu Beichuan. Dan lo juga. Cuman ngambil sampah yang gue buang. Sampah, lo. Lu Beichuan, gue bunuh lo. Berani mukul.
Apa-apaan? Mau mukul orang ya? Dasar residivis? Lepasin. Dasar gila. Mukul orang, lapor polisi, tangkap lagi mereka. Pengecut. Wewe, dia mukul gue, baju gue sampai robek, barusan dia dorong-dorong, jam tangan gue lecet. Itu merek mahal loh, suruh dia ganti. Dasar residivis, ganti rugi, kancing jaket Kai sampai lepas, plus ganti rugi mental, atau gue lapor polisi sekarang, gue tuduh lo penganiayaan sengaja, terus lo masuk penjara lagi. Ling Wewe, lo berani sentuh dia coba. Sentuh dia? Gue takut kotor tangan, lapor polisi aja lebih gampang, sekelompok sampah masyarakat mantan napi, berkumpul bikin onar, penganiayaan sengaja. Saksi dan bukti lengkap, gue lihat polisi datang percaya siapa? Iya, mereka ini komplotan, kerjaannya bareng-bareng, perbuatannya parah banget, tunggu aja, bakal masuk bui lagi. Lu sebenarnya mau apa sih? Ganti rugi kerugian kita? Ganti rugi mental, 100 juta pak, kurang sedikit pun gak boleh. Kedua, biar cowok bau kencur ini, sama aku dan Zhao Kai. Ketiga, Lu Beichuan sendiri yang tutup toko, hancurin papa namanya, keluar dari bisnis properti. Jangan takut sama mereka, biarin. Aku malah pengen lihat mereka, yang duluan mukul, bisa apa? Mending lu ngalah aja kali, dia kan udah punya catatan kriminal, masukin dia lagi. Lin Weiwei, uang bisa gue ganti. Yang lain, lu mimpi aja. Mimpi, Lu Beichuan, sekarang lu punya hak apa buat nawar sama gue? Gue bilang, hari ini kalau nggak ngikutin kata gue lapor polisi sekarang, masukin sampah ini lagi, nanti gue lihat siapa yang berani kasih rumah. Pembawa sial ini, lu nggak punya sumber properti, habis angin aja. Gue hitung sampai 3. Kalau lu nggak lakuin, gue lapor polisi. Gue lihat siapa yang berani, siapa bilang dia nggak punya rumah. Pak Su, kok bapak datang ke sini? Ini urusan kecil, kami lagi urus. Bang Chuan, nggak apa-apa. Di sini ada CCTV, lu mau lapor polisi? Silakan aja, kebetulan, sekalian kasus penipuan bisnis, 5 tahun lalu, biar digabungin di kantor polisi, minta mereka selidiki benar-benar. Ayo lihat siapa yang beneran masuk bui. Wewe. Pak Su. Salah paham. Buat apa sih bawa-bawa polisi? Kita kan sama-sama pebisnis, nanti masih mau kerja sama lagi, iya kan? Demi masalah kecil kayak gini, gak worth it. Palin tadi, bukannya minta ganti rugi 100.000, mau ngerusak toko lagi, sampai suruh orang berlutut. Menurut aku, ini masalah gede. Ini semua cuma bercanda. Aku sama Beichuan, bagaimanapun kita pernah suami istri. Mana mungkin beneran bikin tokonya tutup? Iya dong, iya. Pasu, kami kemari cuma mau ngucapin selamat buat Kak Cuan. Bercanda aja. Cih, siapa yang bercanda sama kalian? Tadi bukannya mau masukin aku ke penjara? Bapak lihat, anggap aja masalah ini selesai. Demi orang-orang gak berharga kayak mereka. Buat apa Bapak sampai musuhan sama aku? Perusahaan kita 2, kesempatan kerja sama ke depannya. Masih banyak bang. Lin Weiwei. Aku ulang sekali lagi. Aku Suwancing, gak mau kerja sama-sama orang yang rendah moralnya, sampah masyarakat, bekerja. Dia masih ingat, aku Lu Beichuan gak mau. Kerja sama-sama sampah masyarakat yang rendah moralnya. Di bawah grup Kincuan milikku, Jinxiu Jiangnan, Yunding International dan lain-lain, semua yang lagi disewa, aset yang di... Total 1.300 unit properti, semuanya aku serahkan ke Beichuan Property sebagai agen eksklusif untuk operasi. Baiklah, Su Wanqing, Lu Beichuan, kalian berani bikin aku malu kayak gini? Kalian pikir aku nggak punya orang di belakang? Kita lihat aja nanti. Kak Chuan, 1.003 detail properti ini, kunci, dan akses elektron, semua ada di sini. Tim hukum dan operasional perusahaan siap bantu kapan. Wan Xiu, ini berat banget. Kok Jangan khawatir Bang Chuan, kamu lakuin aja, aku percaya kamu, kayak dulu kamu percaya gue tanpa mikir panjang. sekarang udah oke? Banyak properti bagus di tangan. Dengan kemampuan kamu, pasti bisa bikin usaha ini gede dan kuat. Gua ada urusan di kantor. Nggak bisa lama-lama, ada apa-apa, telepon gue kapan aja. Mulai hari ini, kita cuma lakuin satu hal. 1.300 unit ini, bareng semua properti yang kita pegang. Ubah semuanya jadi hasil. Jangan pada berdiri, duduk. Tachuang, bro, hari ini kalian banyak bantu. Ah, nggak usah. Nggak apa-apa. Duduk. Baichuan, sebenarnya kita juga nggak banyak bantu. Gue jago berantem, omong kosong. Tadi hampir ambil senjata. Pang Chuan, sejak kita keluar, hidup kita agak susah, kemanapun. Begitu dengar kita dulu di dalam, tatapan mereka beda. Kari kerja nggak diterima. Sewa rumah tuan tanah nanya-nanya, bahkan jadi kuli bangunan. Mando juga tanya banyak. Kayak salah sekali, seumur hidup nggak bisa bersih lagi. Kesempatan, kita ciptain sendiri. Pro,
Gue resmi ngajak kalian tinggal, kerja bareng gue. Toko ini, rumah-rumah ini, itu milik kita. Tempat buat mulai dari awal. Beicuan, omongan ini pas banget. Aku ikut loh, kita semua kawan, nggak punya yang lain. Tapi jago nanggung masalah. Lo bilang ke timur, kita nggak bakal ke barat. Masukin aku. Aku juga. Oke, mulai hari ini, kita jadi satu tim. Jualin. Sewa juga harus laris, biar orang yang suka ngomongin kita. Tutup mulut lo. Tampar mereka pakai hasil kerja. Oke. Loh, urus bagian online. Urus bersihin sini. Coba lihat, sekelompok sampah masyarakat. Tim dadakan kayak darurat. Malah rame banget. Vivi. Suwancing kasih dia banyak rumah. Jangan-jangan, kasih dia gunung emas, dia juga harus jago bawa. Cuma ngandeli mantan api yang setengah buta huruf. Aku tunggu lihat mereka malu. Lihat berapa lama mereka tahan. Udah denger? Agen baru di Jalan Lama. Bosnya pernah dibui. Rumah dari King Chuan Group dipajang di sana. Pas di sisaan, rumah bermasalah sisa pilih. Barang khusus nipu DP, bawa kabur duit. Iya, beneran gak punya hati? Jangan berani datang. Cepet pulang kasih tahu teman. Toko itu jangan didatengin. Pak Lin tenang aja. Kalau dia mantan api, info jual rumah masalah, udah disebar, gak bakal ada orang berani sewa rumah mereka. Halo, selamat datang. Lihat-lihat aja. Kita lihat sendiri aja. Kayaknya nggak terlalu profesional. Dengar katanya tempat ini, semua mantan api. Ayo pergi. Lihat tempat lain aja. Bos, kalian di sini rumah milik grup Ching Chuan. Beneran kan? Bukan semacam rumah sengketa gada ya? Tante, tenang aja. Pasti nggak bakal ada gadai. Atau sengketa. Kami bisa kasih. Tunjukin dokumen. Tenang aja. Oh, gitu ya. Kalau gitu aku lihat. Mak, udah aku bilang. Tempat ini. Cepet pergi. Toko kita dibersihin. Lebih bersih dari muka. Rumah-rumahnya juga bagus. Tapi nggak ada yang masuk. Karena entah. Dari mana datangnya gosip-gosip itu? Ling Weiwei. Chokai. Kara, kalian masih kayak dulu. Kotor. Cuma gini. Lupa sama yang dulu. Kita di dalam. Saat yang lebih susah dari ini, banyak banget. Waktu itu aja, kita bisa lewatin. Iya juga. Dibanding dulu, kesulitan kecil sekarang. Apa sih? Jangan patah semangat. Sampai gunung. Pasti ada jalan. Kacuan, cepet lihat ini. Sekarang banyak orang di internet, lihat rumah, jual rumah, upload video, live streaming. Kita juga bisa coba kan? Sembunyi. Nyembunyiin diri. Orang lain cuma nambahin garam di luka kita. Buka sendiri luka kita. Jemur di bawah matahari. Udah tumbuh kulit baru, nggak bakal sakit lagi. Kata Xiao Ai bener. Mulai besok, kita nggak cuma jualan offline, tapi juga online. Bikin video, cerita soal rumah. Siapa kita, apa hak kita. Bisa berdiri di sini jual rumah. Baik tuan, ini gimana? Anak-anak kita ini naik panggung ntar jadi bahan ketawa orang. Kita yang pegang kartu, masih pengen menang. Itu modal terbesar kita. Bang Juang, kita bukan bahan tertawaan. Kita yang pegang kartu jelek. Setelah beli satu, aku Lu Beicuan, aku dan saudara-saudaraku, narapidana, nggak salah denger, semuanya mantan narapidana yang bebas. Narapidana beli rumah gimana? 5 tahun lalu, aku pernah jadi pengusaha, yang sukses bang. Lalu, aku jadi tahan, nomor 201 jud. Hari ini, aku duduk di sini, sebagai agen properti.
Sebagai penanggung jawab Baichuan Property, aku tahu reaksi. Pertama orang pasti, yang buka mantan narapidana, nggak bisa dipercaya, rumahnya ada masalah, mau nipu duit, bahkan saudara-saudaraku ini, yang kayak aku, pernah jatuh, kena hukuman, sekarang cuma mau hidup terhormat, mulai dari awal, juga diomongin, diturigain, live streaming hari ini, nggak ada maksud lain. Cuma pengen ngomong jujur, ke semua orang, kita semua ini, lebih tahu dari siapapun, mahalnya harga hidup bersih, lebih dari siapapun aku ingin, dan lebih berusaha keras lagi, dengan tangan sendiri, berdiri lagi. Kami nggak mencuri, nggak merampok, cuma mau cari uang halal. Siapa yang ngomong sembarangan, suruh dia datang ke toko langsung hadap-hadapan sama gue. Bilang di depan, toko kita di sini. Emas asli nggak takut dibakar, rumah bagus nggak takut dilihat orang, hitam apa putih. Kita buktiin dengan fakta. Makasih kalian semua udah denger aku ngomong begini. Baichuan Property. Besok tetap buka, online, kita semua ada. Silakan lihat rumah, juga silakan diawasi. Lihat kelompok kita ini, orang-orang yang pernah jatuh, gimana caranya bangkit lagi. Selangkah demi selangkah, silakan semua. Baichuan, berhasil. Banyak orang, komentar banyak yang bilang, dukung kita. Ada yang DM nanya soal rumah. Rumah kita ini, iya, 3 kamar, 2 ruang tamu, 2 kamar mandi, 1 unit rumah. Bagus. Lu Baichuan. Rekam bagian ini, nanti dipakai buat materi pelajaran. Dikasih lihat ke yang baru. Xiaoji, kurang sering balik. Tongjing ada toko. Hari ini aku tunjukin 1 set. Kazeng baru aja masuk live. Kocok buat pasangan muda. Kau baru aja masuk live. Keunggulannya jelas. Bentuknya rapi. Pencahayaan bagus. Tapi aku harus jujur. Nggak akan sembunyiin. Informasi apapun, kekurangan rumah ini ada di pinggir jalan. Diancang baru aja masuk live. Tapi kita udah bikin dinding kedap suara yang dipertebal. Pengaruh aslinya kecil banget. Diancang baru aja masuk live. Beli dapat untung. Anjing. Mereka ini sampah, masih aja bisa rame. Ternyata ada aja yang percaya. Jangan sampai dia naik daun gini. Harus kita tekan dia ke bawah. Pasti dong. Habisin aja dia, bilang aja. Mereka itu acara cuci bersih. Penipuan tuh. Kamu, buat akun kecil, pura-pura jadi mantan teman satu selnya. Sebarin aib, misalnya berantem, ngebully orang, bikin aja yang paling menjijikan. Aku mau dia live, 1 detik pun gak tahan lihat. Makasih semuanya. Unit yang tadi, nggak ada masalah. Transparan aja. Acara cuci bersih mantan napi. Residivis penipu uang muka, muncul lagi, keluarga, jangan kena tipu. Dia dulu emang, pinjam duit klien terus masuk penjara. Aku mantan teman selnya, dia garang banget di dalam. Suka Tolong percaya. yang bersih ya tetap bersih. Kita ini pada ngawur semua, bajingan. Mending kita berhenti live aja, buzzernya gila banget. Kita ayo keluar bagi-bagi browser, walaupun agak lambat. Bagi browser. Di offline juga biarin mereka. Udah dirusak semua, brosur mau dikasih ke siapa? Dunia maya ini kotor banget sih. Nggak live berarti, pas banget buat mereka, kita berhenti. Langsung kelihatan kita takut. Bagi browser di offline. Mereka juga bisa, sewa orang buat ngusir. Pak, Su. Lin Weiwei di sana, nyebarin rumor di lingkaran. Bilang Pak, dan Kem sama Tuan Lu, dananya macet. Proyeknya nggak lancar. Beberapa manajer bank, tadi juga pada telepon. Kok, Kacuan? Soal live streaming, aku dengar, jangan dengerin omongan orang luar, lakuin sesuai ritme kamu. Soal aku bisa bertahan? Wan Xiao. Apa itu Lin Weiwei? Kak Cuan, nggak usah urusin ini. Kamu cuma perlu ingat, aku percaya sama kamu. Lakuin aja. Lin Weiwei, kamu mau kepung dari 2 arah. Bikin aku nggak ada jalan. Kalau gitu, biar aku kasih lihat. Kita ke platform. Setelah dibuka blokirnya. Lanjut siaran. Buzzer nggak ngatain kita. Apa itu acara pemutihan? Kita dengan berani. Kehidupan baru kita. Siarkan ke semua orang. Rumah kita. Dorong ke depan mata semua orang. Lawan mereka sampai habis. Baichuan, kamu bilang gimana? Ya gitu aja. Halo semuanya, hari ini, nggak bahas rumah dulu, bahas kita dulu. Lihat Wan, ini 2 orang mantan narapidana kan? Kak Tuan kok bisa bergaul sama orang kayak gini? Kok bisa main sama orang kayak gini? Kok bisa bareng sama orang kayak gini? Mantan, silakan kalian dengar, mereka bicara, aku Tian Juang. Masuk penjara karena, yang bikin aku terpojok sampai mati. Aku pukul pemilik utang rentenir, lawan punya banyak uang dan kuasa. 8 tahun, ya. 8 tahun ini aku sadar, tinju nggak bisa selesaikan akar masalah.
keluar cari kerja. Orang dengar alasannya. Bahkan satpam juga nggak mau. Kitagawa yang kasih aku kesempatan, aku cuma mau andelin tenaga, cari duit bersih, aku tuh dijebak. Sama teman terbaikku sendiri. Jadi kambing hitam dia. Pas aku sadar, udah terlambat, aku benci dia. Juga benci diri sendiri yang bodoh, di dalam belajar jadi tukang listrik, tangan jadi stabil, juga jadi lebih tenang. Aku cuma mau kerja keras cari duit, biar bisa bawa ortu dari kampung buat hidup enak. Ini kita yang beneran. Kita nggak sempurna. Pernah salah, jatuh parah, tapi kita lebih dari siapapun pengen, dengan cara yang terang-terangan, berdiri di bawah matahari. Mulai hari ini, setiap rumah yang kita urus, kontrak, proses, dan rincian biaya, semua diumumin di akun. Terima pengawasan semua orang. Yang mau kita dapetin, ya yang bersih. Biar kita malam-malam bisa tidur nyenyak. Acara cuci muka mantan napi. Mantan napi penipu uang muka keluar lagi. Keluarga jangan kena tipu. Dia tuh penipu. Kita nggak bisa diam aja liatin. Kita susah payah ngajarin di dalam. Orang yang kita lepas, dipelakuin kayak gini, harus bikin mereka tahu, mereka bukan rumput yang nggak punya akar, nggak boleh seenaknya ngehina. Di belakang mereka, ada kita yang dukung. Kata Pak, gimana caranya? Aku langsung kerjain. Pertama, atas nama unit, bikin rancangan keterangan resmi sekarang. Kirim pakai akun resmi. Isinya tulis, Lu Beichuan selama masa hukuman ngaku bersalah dan menyesal. Perilaku baik, nggak ada catatan buruk, dukung dia untuk balik ke masyarakat secara sah. Kedua, kamu hubungi diam-diam semua orang di sistem kita. Yang bisa dihubungi, udah keluar, yang udah jalan bener. Nggak usah banyak bicara. Bilang aja satu kalimat ke mereka. Kita tahu apa yang terjadi di luar, biar Beichuan bertahan. Selama dia mau berubah jadi baik, di belakangnya ada yang dukung. Paham, aku langsung urus. Jangan sampai ada yang bikin hasil perbaikan kita rusak. Baju seragam kita, bukan cuma buat jaga di dalam, tapi juga harus kasih dukungan buat yang udah keluar dan benar-benar berubah. Kasih kesempatan buat orang yang salah. Segitu susahnya ya? Departemen Penjara Kota B udah ngeluarin pernyataan resmi, bilang Lu Beichuan kasar dan semena-mena di penjara itu palsu. Pemerintah udah ngeluarin pernyataan resmi. Lagi pula Lu Beichuan dulu banyak bikin amal. Kasus dulu itu apa ada? Dukung transparansi. Mereka lebih baik daripada banyak makelar penipu. Sen Xiaoming Liu batuk dan bersin. 7 daguan aku memihak, memberimu. Aku udah nggak tahan lihat ini. Kamu urusan lama. Aku dapat N. Terlalu setengah usaha. Kamu nggak apa-apa. Tolong jangan lagi pakai. Rasa iba semua orang. Juga jangan bawa-bawa saudara yang kasihan ini. Lo pura. Cao Kai. Maksud lo apa? Dulu lubang 30 juta itu. Jelas-jelas kamu sendiri salah lihat orang. Ditipu. Tapi kamu paksa aku sama Wei Wei. Bikin pembukuan palsu sama kamu. Waktu kebongkar. Kamu takut. Makanya kamu tanggung semua sendirian. Sekarang kamu bikin diri lo kelihatan menderita. Hati nurani nggak sakit? Dan saudara-saudara ini, mereka jalan hidup kayak apa di dalam sana? Kamu kira nggak ada yang tahu? Bikin geng, bullying, nindas yang polos. Sekarang kamu dorong mereka ke depan buat minta ibah. Bukannya biar dapat simpati. Biar bisa nipu duit lagi. Teman-teman lihat nih. Ini dia Lu Beichuan dulu. Proyeknya mandek. Uang kita semua hangus. Pedagang busuk kayak gini. Sekarang cuci bersih nama jual rumah. Kalian percaya nggak sih? Itu uang pensiun orang tuaku. Semua habis di situ. Pengusaha nggak bener. Lu Beichuan, kamu masih punya hati nurani nggak? Ya ampun. Ternyata dia orang kayak gitu. Penipu. Hampir aja kena tipu. Pantasan masuk penjara. Emang layak. Cao Kai, soal kejadian dulu. Kamu sama aku sama-sama tahu, kalau masalah proyek perumahan, aku bakal jawab langsung. Tapi aku perlu waktu buat cek, yang bersih ya bersih. Waktu yang buktiin semuanya. Kak, jangan keras kepala lagi. Minta maaf aja, balikin uang ke semua orang. Nggak enak apa? Bukan aku yang salah. Buat apa aku minta maaf? Kurang ajar banget. Pada buka semua? Lihat tuh murid kita yang udah dibina, sekarang di luar difitnah sama sampah kayak gitu. Aku jadi saksi, dia belajar hukum sendiri, malah daftar sukarela buat ngasih pendidikan hukum ke napi lain. 29 pasien, fitnahnya kelewatan banget. Lihat tuh komen-komen. Aku sampai mau meledak marahnya. Kita harus bersuara dong. Nggak boleh anak baik kayak gini diperlakuin nggak adil. Xiaoli, cepet ke ruang arsip. Ambil semua catatan penghargaan, sertifikat belajar selama masa pembinaan Lu Beichuan, juga catatan tolong-menolong. Keluarin semuanya, setengah jam lagi. Letakin di mejaku. Pesan Yaya. Xiaochang, Xiaohe, sekarang hubungi Lao Zhou dari bagian publikasi. Tanya soal fitnah jahat kayak gini. Terhadap orang yang udah bebas dan kembali ke masyarakat, mereka mau urus nggak? Aku Lu Beichuan, Kepala Lapas selama masa hukuman. Chen Jiangguo, nomor polisi 037128. Aku jamin dengan 32 tahun. Pengalaman karir profesionalku selama masa hukuman Lu Beichuan. Dia ngaku salah dan menyesal. 3 tahun berturut-turut dapat penghargaan narapidana teladan. Dunia maya bukan zona bebas hukum. Minta berhenti, sekarang juga nyebar fitnah dan pencemaran nama baik. Nih, muncul lagi satu tim bayaran yang mau cuci bersih reputasi. Berapa duit yang lu bayar buat tim bayaran ini? Aku kagak tahan sama lu. Ini sih tukang akting ya. Berani? Tunjukin kartu kerja lu dong. Kita udah urus orang penting, sampai-sampai kepala lapas aja bisa disuap. Serem banget. Kacuan, acara standarisasi industri yang diprakarsai Lin Weiwei. Kirim undangan buat kita. Kita pergi nggak? Ini jebakan, dia mau di depan seluruh industri.
Ngerendahin gue? Kita bisa skip aja, nggak usah pergi buat dipermalukan. Enggak. Kita harus pergi. Kalau kita menghindar, bener-bener jadi kayak yang dia bilang. Kita ngerasa salah. Bukannya dia mau jadi hakim di depan semua orang. Aku mau lihat aja, dia bakal main sandiwara apa. Kak Cuan, pasti di tempat acara semua orangnya dia. Opini publik pasti miring ke dia, Wanci. 5 tahun lalu, aku terlalu jaga muka. Makanya kalah parah banget. Kali ini, muka bisa aku buang, tapi kebenaran wajib aku bela. Meskipun kalah, aku mau kalah di tempat terang. Oke, aku temani kamu. Meskipun harus hadapi gunung pedang dan lautan api, kita jalani bareng. Teman-teman seprofesi, beberapa oknum perusak di industri belakangan ini pakai cara-cara nggak bener, ngipas-ngipasin opini publik, ngacauin pasar, bahkan ngungkit masalah lama yang kotor, bikin suasana jadi kacau balau, merusak secara serius reputasi seluruh industri kita. Lu Baichuan, yang gue maksud ya lo hari ini berani datang di depan aku, di depan semua rekan seprofesi, kepada pemilik properti yang udah kamu tipu, minta maaf dan ngaku salah. Ini baru namanya kamu mau berubah, sikap buat mulai hidup baru. Kata itu harusnya aku yang bilang ke kamu. Soal 5 tahun lalu, kamu ngancam aku pakai anak. Kamu yang dulu bersimpuh minta aku jadi kambing hitam. Bilang sama Zhao Kai. Kamu ngomong apa sih? Udah di dalam selama 5 tahun, masih ngeyel aja, masih asal bener-bener nggak kapok. Kak Chuan, ini yang salah dari kamu. Wewe udah kasih kamu jalan keluar. Biarpun kamu bisa mulai hidup baru, kok kamu malah balik nyerang. Iya, Lu Baichuan. Kalau salah yang aku. Baru itu namanya laki-laki sejati. Kamu hari ini nggak kasih penjelasan ke industri kita. Nanti Yang harus kasih penjelasan adalah kalian berdua. Dulu sebenarnya apa yang terjadi, kalian berdua paling tahu di hati, perbuatan pasti ada bekasnya. Cepat atau lambat bakal terungkap kebenarannya. Pak Su, kayaknya kamu sama Lu Baichuan udah dibodohi banget. Ini mau ngebela dia sampai habis. Kak Chuan, cepat minta maaf dan ngaku salah. Kamu bahkan nggak punya niat baik segini. Kalau gitu kita beneran curiga. Apa kamu masih mau lanjut nipu orang? Pak Chen, permisi sebentar. Aku dari Dinas Pemasyarakatan Provinsi Chen Jiangguo. Kami perhatiin, akhir-akhir ini ada yang pakai internet dengan sengaja bikin dan nyebarin informasi palsu soal narapidana yang udah bebas dari lapas kami, informasi nggak bener tentang Bapak Lu Baituan, membalikan fakta, merusak nama baiknya, ganggu banget kehidupan normalnya. Sama usahanya yang sah, aku mewakili instansi nyatain dengan tegas. Selama Lu Baituan jalani hukuman, sikap ngaku salah dan bertobatnya bener. Berperilaku baik, berkali-kali dapat penghargaan, dan sama sekali nggak ada kelompok-kelompokan. Perilaku yang merendahkan orang lain. Selain itu, kita pakai kesempatan ini, resmi mengajukan ke Beichuan Property, niat kerja sama. Banyak anggota polisi dasar di sistem kami, pegawai dan keluarganya, ada kebutuhan perumahan. Setelah dicek, unit rumah milik Qingchuan Group, manajemen kualitas dan harga, sesuai standar, kerja sama tahap awal. Akan mencakup 500 unit sewa, dan 600 unit beli. Nggak tahu Tuan Lu, Posuh mau terima bisnis kami nggak? Masa iya sih? Tuan Lu, Posuh, niat kerja sama ini, kalian terima nggak? Pak Chen, kecil-kecil. Makasih atas kepercayaan dari sistem penjara. Aku Lu Beituan terima. Pasti bakal diurus dengan baik. Tapi Pak Chen, aku ada satu syarat duluan. 500 unit sewa ini, 600 unit beli, kita Beichuan Property, nggak ambil sepeser pun biaya maklar. Beichuan, nggak boleh itu yang harus dikasih ya, dikasih aja Pak Chen. Kepercayaan ini lebih berharga dari uang. Aku Lu Beituan hari ini bilang gini, rumah buat saudara-saudara di dalam sistem. Kita cuma ambil harga pokok manajemen paling rendah. Semua proses terbuka dan transparan. Kalau ada sedikit saja kecurangan, aku Lu Beichuan sendiri, keluar dari industri properti, bagus Beichuan. Kami semua tahu gimana kepribadianmu. Nggak salah lihat kamu. Aku ulang sekali lagi, khususnya ngingetin beberapa orang, mulai sekarang kalau ada lagi yang sengaja fitnah dan bikin kabar bohong tentang orang yang sudah keluar penjara. Jangan salahkan seluruh sistem pengawasan kami, nggak bakal segan. Kuang,
Lu Beichuan, kamu kemana-mana. Selalu ada orang penting yang bantu kamu ya. Tapi, bisnis kalau cuma mau sedekah. Ling Weiwei, Pak Chen menghargai karakter dan kemampuan Kak Chuan. Yang dikasih adalah wewenang agen, 1.100 unit rumah dari sistem penjara, kerja sama hitam di atas putih. Tapi lo, kalau nggak nyolong dan nipu, masih bisa jalani bisnis nggak? Loh. Wah, Direktur Su masih punya waktu santai. Buat tampil di sini ya. Perusahaan Ching Chuan gede banget. Baru denger. Arus kas lagi agak berat. Direktur Su, jangan diambil hati. Aku sama Weiwei nggak kayak orang lain. Yang suka pakai basa-basi buat beli hati orang. Kami cuma belak-belakan. Ngomong-ngomong, Direktur Ye Mingjo, beberapa hari lalu sempat bilang ke aku, kalau kamu mau minta tolong, mesti dia bantu. Soalnya cewek yang urus perusahaan gede kayak gini, nggak gampang. Ye Mingzhou, urusan Qing Chuan ternyata beneran ulah kalian ya. Dengar Ching Chuan ditekan, habis-habisan sama keluarga Ye, tender New City Hut, kayaknya udah genting. Kalau tender ini putus, rantai modal Ching Chuan bakal putus. Dia biar aku tenang. Seorang diri tanggung sebanyak ini. Gimana, Direktur Su? Minta maaf aja sama Direktur Ye. Dia tuh paling lemah sama cewek cantik, urusan Ching Chuan. Nggak usah repot orang luar. Orang luar, kami tuh demi kebaikannya. Proyek New City Heart mau tender, kalau nggak punya modal kuat dan latar belakang, ikut tender. Ya cuma dipermalukan. New City Heart, Direktur Ye, pasti mati-matian pengen dapetin. Kalau Direktur Su mau minta maaf ke Direktur Ye, maka Ching Chuan ambil New, gampang banget buat bangkit lagi. Tapi kalau masih nggak tahu diri, dan nekat lawan Direktur Ye, nah, teman-teman, permisi sebentar, aku mau ngumumin sesuatu. Grup Ching Chuan akan ngandelin kekuatan kita sendiri, bersaing habis-habisan buat tender proyek jantung kota baru. Pasti bakal menang. Kita hadapi bareng. Lu Baichuan, lu gila ya? Ji, Kak Chuan, pura-pura kuat lagi lo di sini. Jangan sembarangan ngomong gitu dong. Simohan, perhitungan. 5 tahun ini udah sering aku dengar. Kalian udah susah-susah. Sampai bikin jalan ke sini. Kalau nggak dijalanin, malah kelihatan kayak kita takut. Semua kecurangan yang kalian lakuin, mending bisa dipertanggungjawabkan. Kak Chuan, jangan gegabah demi aku. Ya Mingjo udah mikir matang-matang, nyusun strategi lama banget, proyek jantung kota baru, kemungkinan udah dijatah dari dalam, dia sekarang tinggal nunggu aku, merendah dan minta tolong padanya. Kamu nggak perlu ikut campur. Sekarang udah begini. Ngomongin ikut campur. Urusan kamu, aku bakal lindungin kamu, lindungin Ching Chuan. Percaya sama aku? Aduh, udah dibelah aja. Lucu banget sih. Lu Baichuan, lo mantan napi yang nggak punya apa-apa, pakai apa mau lindungin? Cuman omongan doang. Berani taruhan? Taruhan apa? Kalau Ching Chuan menang, proyek jantung kota baru itu, kalian gimana? Kalau lo bisa menang, aku kasih gratis saham perusahaan aku. Tapi kalau lo kalah, lo harus selamanya pergi dari dunia properti. Kalau Pak Su, di acara jamuan umum, kasih hormat segelas ke Pak Ye. Minta maaf aja, ngalah. Hah, nggak bakal? Karena ada aku Lu Beichuan, kalian nggak akan menang. Semua yang hadir di sini adalah para ahli di industri ini. Tolong, saksikan semuanya. Siapa yang ingkar? Hancur nama baiknya. Nggak akan dapat hasil baik. Di sini dan di sini. 3 bulan terakhir, aliran dana keluar nggak normal. Kak Chuan, aku nggak apa-apa. Wan Qing, kamu akhir-akhir ini terlalu capek. Tubuhmu sebenarnya nggak boleh terlalu lelah. Serahkan sini padaku, kamu istirahat di sini. Makasih, Kak Chuan. Benar saja, selama ada kamu di sini, aku bisa merasa tenang. Pintu. Ketemu. Mas, Wan Qing, kamu sudah bangun? Mas, lihat sini. Lihat sini. Beberapa akun ini, di permukaan sih, perusahaan cangkang yang berbeda. Tapi aliran dana akhirnya menuju semua ke grup Mingjo. Benar saja dia. Ye Mingjo memasang jebakan yang dalam. Dia di satu sisi menyedot dana Ching Chuan. Di sisi lain mematikan kamu, semua jalur bisnis. Ini mendorong Ching Chuan ke jalan buntu. Orang ini caranya nggak bersih. Dasar binatang.
Pak Ye, Lu Baichuan si bodoh itu langsung kena umpan. Dia juga bikin taruhan, bilang Qing Chuan pasti bisa ambil Heart of New City. Lu Baichuan. Sekarang dia nggak ada apa-apanya. Biarkan dia meronta. Nggak akan bisa bikin apa-apa. Tunggu sampai Qing Chuan habis akal. Su Wanqing pasti akan datang ke pelukanku. Aku, Ye Mingzhou, nggak ada yang nggak bisa kudapatkan. Perempuan yang nggak bisa kumainkan. Meskipun dia Su Wanqing. Itu Su Wanqing nanti juga bakal sadar kenyataan. Lu Baichuan di sampingnya itu cuma sampah. Cuma bos Ye yang bisa bantu dia. Kalau nggak berhasil, semua uang yang udah aku tanam di perusahaan kamu, dalam seminggu, aku bakal tarik semuanya plus bunganya. Ah, Wei. Tenang aja bos Ye. Pasti kita berhasil. Omongan bos Ye tadi, kalau kita nggak dapat tender ini, perusahaan bakal hancur total. Tenang Wei. Udah ketemu? Keberadaan desainer Nanshang. Dapetin dia. Xin Chengji. Kita pasti punya pegangan kuat. Wah, bagus banget. Ayo kita langsung datang. 5 tahun udah. Kesabaran bos Ye hampir habis. Harus buru-buru. Selagi dia masih punya sedikit nilai guna ini. Semua aset perusahaannya yang tersisa. Pindahin semuanya ke nama aku. Pak Su, Tuan Lu, udah dapat info? Bicaranya pelan-pelan, kami lakuin sesuai kata Tuan Lu. Udah cek semua pemenang tender 3 tahun terakhir. Perusahaan yang proyeknya setingkat Xin Chengji Xin, nggak ada pengecualian, semuanya pakai orang yang sama, sebagai kepala desainer. Orang yang sama. Siapa? Arsitek keturunan Tionghoa, Nansheng, jenius desain di dunia arsitektur. Nansheng. Aku pernah dengar, dia baru pulang. Keberadaannya misterius. Katanya juga pendiam, susah didekatin. Lin Weiwei dan timnya berani segitu sombongnya adalah karena mereka nyogok ke sana kemari mau rebut Nansheng. Tapi katanya malah nggak pernah ketemu Nansheng. Nansheng? Beneran kamu? Ayo, Mau kemana? jemput Nansheng. Bang Chuan, dia susah banget diundangnya. Katanya kebanyakan orang pernah ditolak mentah-mentah. Buat orang lain sih susah. Tapi buat aku belum tentu. Ayo. Mau kemana? Jemput Nansheng. Dengar. Dulu lo desainer besar. Sekarang tangan kanan lo rusak. Jadi sampah. Dasar sampah-sampah kayak kalian, berani kalian bunuh gua. Berhenti. Bang Chuan, dia yang duluan nggak? Anggap kita ada. Shunzi cuma bantu gue kasih pelajaran dikit. Gue bilang, salin peraturan penjara 10 kali. Siapa yang suruh lo tolong gue? Biarin gue mati. Gue udah sampah, tangan rusak. Nggak cuma tangan rusak, gue juga bodoh, kejebak, gara-gara orang yang gue percaya. Kebetulan, yang bikin gue masuk juga saudara, dekat. Sakit? Ingat, bukan buat nyerah di sini. Puang bekat, tangan kanan rusak. Pakai tangan kiri gambar. Mereka rusakin satu tangan lo. Mau lihat lo, jadi lumpuh. Tapi isi otak lo, nggak bisa mereka curi. Juga nggak bisa hancurin. 3. Udah sadar? Mau jadi sampah seumur hidup, atau pakai tangan kiri? Ambil balik apa yang direbut. Satu persatu. Rebut lagi. Gimana caranya gambar pakai tangan kiri? Gua aja goyang megang pulpen. Goyang, latihan. Sampai tangan lo lebih stabil dari tangan lo yang dulu. Lo. Lu Baichuan. Bang Chuan. Izinin kita ketemu Master Nan dong? Ini hadiah kecil dari kami buat Master Nan. Maaf, bos kami nggak terima tamu luar, nggak terima hadiah dari orang lain. Wah, berani juga lo datang. Bener-bener hantu nggak pergi-pergi. Master Nan juga bukan sembarang orang kayak lo, mantan narapidana yang bisa ketemu. Lin Weiwei, jaga mulut lo. Wah, Bang Chuan, datang aja tangan kosong. Coba lihat, Wewe kasih Master Nan. Oleh-oleh, hiasan jok, lukisan kuno antik. Lo jual berapa rumah baru bisa beli? Peduli apa kalian kasih apa? Nansheng bakal peduli sama kalian. Dan lagi, dulu kalian bersekongkol gimana? Bikin Bang Tuan dijebak? Lo pikir hal-hal itu bakal diselidiki? Kalian, satu mantan narapidana, satu bos perempuan. Hubungan kalian berdua, itu yang harus diselidiki bener-bener. Ling Weiwei, diam. Ngomong-ngomong gini,
Aku malah harus makasih sama lo, karena bikin aku lihat sampah. Setelah dibuang, baru kelihatan orang yang benar-benar layak dihargai. Han Chuan, Nona asisten. Lo dengar kan? Orang ini mulutnya kotor banget. Dia punya catatan kriminal. Latarnya kotor. Sekarang cuma maklar kere. Pantesan datang ke Master Nan. Cepat usir dia. Pantes atau enggak? Bukan urusan lo nilai. Su Wanqing, jangan sombong dulu. Nanti kalau kita bantu bos Ye, dapetin bintang kota baru, aku mau lihat lo masih bisa sombong apa enggak. Tolong ini diserahkan ke Nansheng. Tunggu sebentar. Bohong ganggu, kartu nama murahan mau ketemu Master Nan. Mimpi, Bang Chuan. Bukan maksudku ngomong gini sih kanan. Master internasional kayak gini, biasanya ketemu sama orang macam apa? Pejabat sama selebriti, bos-bos perusahaan multinasional, kamu yang bahkan punya jas layak aja nggak? Mantan narapidana yang nggak sanggup beli jas, berani juga ngasih kartu nama, bikin Ci, Aku aja malu tanah sini jadi kotor gara-gara kamu. Sadar diri. Master Nan level segini. Yang dilihat tuh kekuatan, latar belakang sama sumber daya. Kamu nggak ada apa-apanya sama bos Ye. Master Nan kan orang pintar. Dia tahu harus kerja sama siapa. Master Nan, akhirnya keluar juga. Kami ini dari bos Ye, grup Mingjo, dikirim sama beliau, khusus datang mau ketemu. Ini hadiah kecil, nggak seberapa, bos Ye tuh. Udah lama banget kagum sama Kak. Kak Chuan, Beneran kamu? Kak Chuan. Master Nan, tunggu dulu. Apa Kak salah orang? Ini Lu Bai Chuan, dia pernah dipenjara, dia penipu punya catatan kriminal. Kami ini utusan Ye Mingzhou. Bos Ye ngutus kami buat berkunjung ke Kak. Ye Mingzhou, Kak tahu nggak? Direktur utama grup Mingzhou. Iya, Master Nan. Kak coba, lihat lagi baik-baik. Ye Mingzhou. Emang aku perlu tahu dia siapa? Aku, Nansheng, seumur hidupku, cuma ngaku satu orang. Lu Bai Chuan, selain dia, nggak ada yang bisa minta muka sama aku. Lagi pula, pernah dipenjara emang kenapa? Aku juga pernah. Bawa barang rongsokan kalian. Pergi sana. Kak Chuan, yang ini kakak ipar ya? Mie. Namaku Su Wanqing. Halo Busu. Di luar ramai banget sama orang nggak penting. Di sini lebih tenang. Ayo kita ngobrol di dalam. Kak Chuan, kamu nggak setia banget sih. Keluar kok nggak kabari aku. Biarlah aku jemput. Kamu di luar negeri, baliknya nggak gampang. Lagi pula jemput apa? Bukan pulang bawa keberhasilan. Justru kamu. Kayaknya tangan kiri udah sukses. Desainer besar Nan. Ah, apa sih besar-besar? Nggak, Kak Chuan. Dulu di dalam yang nyadarin aku. Mungkin aku udah hancur di situ. Kata-kata Kak Chuan dulu. Nggak pernah aku berani lupa. Tadi lancang ya? Halo Pak Su. Kasus properti grup Kincuan. Sudah aku lihat. Bagus banget. Tuanan, sudah lama ingin kenal, karya Tuanan juga aku nikmati, konsepnya sangat maju. Aisyah, kita ngobrol lagi nanti. Ada yang mungkin perlu bantuan kamu? Proyek pusat kota baru. Cing Chuan mau ambil. Bilang bantuan apa? Urusan Kak Chuan itu urusanku. Proyek ini aku juga dengar. Kasih aku data proyeknya. Waktunya sempit banget. Harus selesai dalam seminggu. Nggak perlu seminggu. 3 hari? Asyang, kamu yakin? Kak Chuan tenang aja. Itu juga yang kamu ajari aku. Kalau nggak dikerjain, dikerjain yang terbaik. Apa yang kamu minta, pasti aku selesaikan. Teman kamu ini sangat bisa diandalkan. Asyeng orangnya tepati janji. Dia bantu, peluang menang lebih besar. Wanqing, kamu takut aku kalah? Enggak. Bagiku, kamu nggak akan pernah kalah. Kali ini, kita menang bareng. Lu Bai Chuan. Ingat, kalah ya terima. Nanti kalau kalah, nggak bakal ada yang bantu kamu lagi. Kalah ya terima. Kalimat itu juga buat kamu. Selanjutnya, Mingzhou Group. Halo para juri, aku bakal tunjukin ke kalian untuk proyek Xin Cheng Jisin. Yang kita buat, rancangan desainnya.
Kak Chuan, ini ide intinya hampir sama, bahkan desain jembatan melengkung itu juga. Tunggu, para juri. Aku tuduh Mingjo Group menjiplak desain kami, rencana mereka hasil curian dari kita. Ada apa? Rencananya sama ya? Ini jelas ada yang jiplak kan? Rencananya sama, Suan Qing. Kamu asal nuduh. Jelas kami yang presentasi duluan, semua lihat sendiri kan. Kalian Qing Chuan gak bisa kasih yang bagus, terus nuduh kami jiplak. Ini kompetisi gak fair. Zhao Kai, setidaknya kita sudah kenal lama. Kalian begini, terlalu nggak benar. Tender itu soal kemampuan, bukan lempar fitnah. Tenang. Qing Chuan Group, kalian tuduh pihak lain jiplak. Ada bukti. Aku. Lu Baichuan, barang kalian sudah kami tunjukin duluan. Aku mau lihat kamu gimana. Semua tenang dulu, selanjutnya, aku akan tunjukkan gambar desain Qing Chuan Group kami. Kalian benar-benar melakukannya, sayang. Aku dan Nansheng sudah antisipasi dari awal. Para juri, ini mana bisa dibilang jiplak. Beda banget kayak langit dan lumpur. Konsep desain ini beda total, lebih fokus ke ekosistem dan integrasi komunitas. Beda banget. Yang ini lebih bagus? Gak mungkin. Lu Baichuan, kamu dari mana? Rencana ini dari mana dapatnya? Ya, jelas kami yang desain. Kenapa? Kayaknya lebih oke daripada yang palsu di tanganmu. Oh ya? Kalian bilangnya aku. Para juri, ini baru perusahaan kami, Qing Chuan Group, yang disiapkan untuk pusat kota baru. Rencana inti yang sesungguhnya, kami tinggalkan yang serba glamor. Utamakan perlindungan ekologi, terapkan konsep kota. Setelah evaluasi menyeluruh, kami berpendapat rencana dari Qing Chuan lebih cocok dengan posisi proyek pusat kota baru dan kebutuhan jangka panjangnya. Pemenang tender proyek ini adalah Qing Chuan Group. Ini nggak adil. Praktik curang. Ini jelas juga desain Nansheng. Kenapa mereka yang menang? Kalian para juri, apa ada yang dikasih imbalan? Zhao Kai, kamu malah bikin semua ingat. Setahu aku, Nansheng cuma menerima undangan dari kami Qing Chuan. Nah, rencana tender yang katanya juga karya Nansheng ini, dari mana asalnya? Sendiri ngaku, sepertinya rencana Mingdo beneran curian, Qing Chuan. Kalah itu nggak memalukan, tapi curang itu beneran memalukan. Aku kasih tahu lagi. Kenapa rencana Qing Chuan bisa menang? Material yang dipakai di rencana ini nggak cuma mahal. Proses produksinya, boros energi dan polusi tinggi. Beberapa material bahkan mengandung zat berbahaya buat lingkungan. Makanya rencana versi ini kita koret. Tapi entah kenapa, jadi rencana Mingjo Group tawaran tender. Sedangkan rencana Qing Chuan, semua pakai material ramah lingkungan. Yang kita kejar bukan cuma perhatian sesaat, tapi tanggung jawab buat tanah ini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke depan. Niat jahat malah nyusahin diri sendiri. Kalian curi barang orang, lihat dulu punya kemampuan atau enggak. Saya mewakili panitia proyek Jantung Kota Baru, resmi mengkonfirmasi pemenang tender proyek kali ini adalah Qing Chuan Group. Selamat. Kita menang, Kak Chuan. Menang. Kalian berdua mau kemana? Buruan banget perginya. Lupa sesuatu, ya? Kak Chuan. Selamat ya. Kami pergi dulu. Belum selesai urusannya? Ling Weiwei, di rapat standar industri, taruhan yang kamu ucapkan sendiri. Perlu aku ingetin lagi nggak? Siapa yang ingkar? Hangkur nama baiknya, dapat balasan buruk. Gimana bisa lupa? Kamu bilang sendiri. Kalau Qing Chuan menang tender, saya kasih gratis saham perusahaan. Sekarang aku menang. Sahamnya harus dikasih ke aku. Enggak, maksudnya harus dikembaliin ke aku. Kalau kamu mau ingkar janji, biar seluruh industri tahu, kamu Ling Weiwei, orang yang nggak bisa dipercaya kayak apa, Kak Chuan. Tenang dulu, lihat Weiwei ini. Dia cuma terbawa suasana bercanda sama kamu. Kita sudah berteman bertahun-tahun, masa harus bikin ribut begini?
Bercanda? Di depan senior-senior industri, taruhan yang kamu buat, kamu bilang ini bercanda? Kalau Qingzhou berhasil dikuasai, proyek jantung kota baru, kalian bakal gimana? Kalau kamu bisa menang, aku kasih saham perusahaanku ke kamu gratis. Kamu mau tanda tangan sendiri dengan sopan, atau mau kita masuk bawa rekaman ini, biar semua orang tahu? Pembohong nggak bisa dipercaya. Lima tahun. Perusahaanku. Akhirnya balik lagi. Balik lagi apa? Balik lagi sebuah... Perusahaan kosong apa? Si Bego? Dia ngomong apa sih? Lin Weiwei, kamu sendiri yang tanda tangan surat kuasa, urusan besar kecil perusahaan, diserahkan sepenuhnya ke siapa? Pikir baik-baik. Chao Kai. Maksudnya apa sih? Surat kuasa itu cuma biar kamu gampang ngelola perusahaan. Sadarlah, Lin Weiwei. Surat kuasa. Aku udah lama pakai surat kuasa itu, buat ganti direktur perusahaan. Sahamnya juga udah diam-diam dipindahin. Perusahaan itu udah bukan milikmu lagi. Lu Baichuan, ngerti nggak? Kontrak yang ada di tanganmu sekarang, itu cuman kertas sampah. Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa? Lin Weiwei, kamu nggak beneran kira aku tulus sama kamu kan? Kamu juga lihat diri sendiri di cermin, perempuan sombong dan jahat kayak kamu, yang matanya cuma lihat duit? Aku, Zhao Kai, bisa suka? Zhao Kai! Dulu bos Ye nyuruh aku hancurin Lu Beichuan. Lu Beichuan kerjanya rapi banget, nggak ada celah. Aku sama sekali nggak nemu celah. Kalau bukan karena Lin Weiwei serakah dan bodoh, sedikit digoda. Kamu langsung nempel sendiri. Bantu aku masukin suamimu ke penjara. Mana mungkin aku gampang berhasil. Sekarang, kamu udah nggak berguna. Buat apa aku simpen? Zhao Kai, kamu bukan manusia. Kembalikan perusahaanku. Kembalikan semua milikku. Hentikan dia, wanita gila itu. Cepat bawa dia pergi. Antar dia ke rumah sakit jiwa, biar dia tenang dulu. Aku nggak mau pergi. Lepasin aku. Lepasin aku. Beichuan. Hah? Makan buah dari perbuatan sendiri? Wancing, pertunjukannya udah selesai. Sekarang harusnya sadar sama kenyataan kan? Cowok di sampingmu ini, 5 tahun lalu dia kalah sama aku, sekarang masih sama. Kamu wanita pintar, mestinya tahu sama siapa ada masa depan, cepat ikut aku jamin Qing Chuan bakal mulus. Kamu juga nggak usah susah-susah. Ye Mingzhou, tutup mulut kotormu, wanitaku. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Lu Beichuan, lihat muka kamu itu. Kamu kira, kamu masih direktur lu 5 tahun lalu? Sekarang kamu cuman gembel yang nggak punya apa-apa. Laki-laki hidung belang yang numpang hidup sama cewek. Aku remehin kamu, lebih gampang dari remehin semut. Ye Mingzhou, dengerin baik-baik, di mata aku Suwancing, yang ada cuma Lu Beichuan dari dulu, 5 tahun lalu. Sekarang, dan seterusnya, dia susah, aku temanin dia tanggung, dia bangkit lagi, aku temanin dia berjuang, kalau kamu, bahkan gak pantas jadi pembalut sepatunya. Wancing, percaya sama aku? Masih kata itu? Percaya? Baik. Kalau begitu aku juga masih dengan kata itu. Nggak peduli di depan, ada gunung pedang atau lautan api. Kita hadapi bareng. Hahaha. Bagus. Bagus banget. Su Wanqing, Lu Baichuan, kalian nggak tahu diri banget. Ingat ya, kita lihat nanti. Jadi, rumah ini, keuntungan terbesarnya, adalah jatah sekolahnya stabil. Ruang tamu menghadap selatan, pencahayaannya bagus banget. Tolong semuanya, tunggu 2 menit ya. Wah, kok kamu datang? Aku masakin kamu sup loh. Pertama kali aku bikin, mungkin rasanya kurang enak. Enak? Palsu banget, kan belum diminum. Enak. Bohong.
Bener. Aku lihat apa? Elus-elus kepala. Bang Lu baik banget. Aku ship banget. Lu Beichuan, toko kecilmu yang jelek ini. Harus angkat kaki. Lihat jelas ya. Dokumen hak milik toko ini. Sekarang, milik bos ya kita. Kalian langsung pergi. Ngawar. Toko ini, Lu Beichuan sama pemilik toko udah sewa 3 tahun, kontraknya hitam di atas putih. masa sewa 3 tahun. Hitam di atas putih. Sah dan berlaku. Ya Mingjo, kamu mau ambil balik tokonya? Datang lagi 3 tahun lagi. Ini bukan CEO grup Mingjo. Robek kontrak di depan orang. Ini perampokan terang-terangan. Ada drama nih teman-teman. Cepetan ke sini. Kontrak. Lu Beichuan, sadarlah. Kamu sadarlah. Kamu mantan napi yang baru keluar penjara. Nggak punya duit. Nggak punya pengaruh. Pantesan ngomong kontrak sama gue. Gue hari ini ingkar kontrak. Nggak mau ngaku. Kamu mau sekarang. Keluar dari sini sekarang juga. Kalian gak takut hukum ya? Ini bedanya apa sama perampok? Ye Mingjo. Harus begini kejam? Bikin aku habis sama sekali? Apa untungnya buat kamu? Untung? Lihat Lu Beichuan kayak anjing kehilangan rumah. Pergi dari sini dengan malu-malu. Hati aku puas. 5 tahun lalu, kamu nggak seharusnya muncul ngomporin. Sekarang apa lagi? Terus kamu, Zhao Kai, kamu maunya apa? Kamu selalu di belakang dia, ikut dia bertahun-tahun, semua kejahatan udah kamu lakuin. Cuma biar jadi anjing paling disayang. Lu Beichuan, kamu bilang siapa yang anjing? Siapa yang marah denger itu? Ya dia itu. Bukannya juga kayak gitu. Waktu itu, pasti nggak sedikit kamu ambil untung kan? Jangan asal ngomong di sini. Iya, terus kenapa? Lu Beichuan, kamu kira dulu kamu jago banget. Akhirnya tetap kalah sama kita. Lin Weiwei, si bodoh nggak punya otak. Aku tipu dikit aja, kasih janji dikit. Dia langsung mau kasih hati sekalipun buat bantu aku. Tanpa bantuan dia dari dalam, kamu bisa masuk secepat itu. Dan begitu sah. Dan langsung Lu Beichuan, sekarang kamu tahu ini, buat apa? Lihat keadaanmu. Tahu kebenarannya. Terus, nggak punya uang, nggak punya kuasa. Kamu bisa apa sama aku? Kamu punya bukti. Ye Mingzhou. Kalian jangan terlalu sombong. Kira bisa nutup langit pakai satu tangan? Sombong kenapa? Su Wanqing, aku saran kamu sadar diri. Ikut sampah ini. Kamu, perusahaan sampahmu itu. Cepat atau lambat bakal hancur. Ye, Mingzhou, Zhao Kai, kalian kira kami nggak siap sama sekali? Dari kami sadar kamu Ye Mingzhou mulai main curang. Sejak hari Qingchuan itu, aku dan Beichuan udah selidiki. Periksa, pembukuan 3 tahun terakhir, periksa lewat perusahaan fiktif apa aja yang kamu pakai. Pindahin aset, ngemplang pajak. Paye, dia. Su Wanqing, aku remehin kamu. Tapi, kamu kira dengan ngumpulin bukti yang katanya bisa jatuhin aku? Aku, Ye Mingzhou, udah bertahun-tahun naik turun di dunia bisnis. Banyak cara bikin bukti-bukti itu lenyap. Pas kalian mau ngeluarinnya, mungkin udah nggak ada kesempatan lagi. Akhirnya, kelihatan aslinya. Ye Mingzhou, kamu yakin banget kami nggak punya kesempatan buat nyerahin bukti? Kamu begitu yakin? Kamu bisa nutupin semuanya? Membungkam semua orang? Terus gimana dong Lu Beichuan? Jangan sok-sokan di sini. Sekarang kamu sendiri susah nyelamatin diri. Mau main apa lagi? Gede banget. Gabung langsung Su Wanqing. Aku terakhir kali nasihatin kamu, ikut sama sampah yang gak punya uang dan kuasa ini. Kamu dan Qingtuan grup kamu itu, cepat atau lambat bakal hancur bareng. Aku emang gak punya uang. Juga gak punya kekuasaan. Tapi untungnya di dunia ini selain uang dan kuasa, masih ada keadilan. Bukti. Aku belum tentu gak punya. Percaya atau enggak, terserah. Makasih banget, sembunyiin aja. Sambungin, lihat, udah buka live. Live National. Kamu selama ini nyalain live. Matikan. Mati. Udah telat. Dari kalian masuk dan robek kontrak, setiap kata, setiap ancaman, ratusan ribu netizen di seluruh Indonesia, semuanya lihat dengan jelas. Lu Beichuan. Muslihat. Aku cuma ngungkapin kebenaran. Beichuan, makasih ya. Sekarang barang bukti sama saksi udah lengkap semua. Orangnya, kami bawa.
Ye Mingzhou, Zhao Kai. Kalian diduga penipuan bisnis, fitnah dan tuduhan palsu, penghindaran pajak, sama beberapa kasus lainnya. Sekarang ikut kami ya, untuk diperiksa. Enggak, semua karena dia. Bai Chuan, tenang aja. Hukum pasti kasih keadilan buat kamu. Semua yang kamu ilangin bakal balik lagi. Beres. Pulang. Udah selesai? Iya, Udah selesai? 17. bos lu, akhirnya nama baikmu pulih. Semoga bos lu sama Pak Su bahagia.